Toleransi umat beragama merupakan pondasi utama dalam menjaga harmoni kehidupan sosial di tengah masyarakat yang majemuk. Dalam konteks Indonesia, realitas keberagaman agama bukan sekedar fakta sosial, melainkan identitas nasional yang telah melekat sejak awal berdirinya bangsa. Perbedaan keyakinan yang ada seharusnya menjadi sumber kekayaan sosial dan spiritual, bukan pemicu konflik yang merusak persatuan. Oleh karena itu, toleransi beragama tidak dapat dipahami hanya sebagai sikap pasif untuk saling membiarkan, tetapi sebagai kesadaran aktif untuk saling menghormati, memahami, dan bekerja sama demi kebaikan bersama. Secara konseptual, toleransi beragama merujuk pada sikap menerima dan menghargai keberadaan pemeluk agama lain tanpa harus mengorbankan keyakinan pribadi. Setiap individu memiliki hak menjalankan ajaran agamanya sesuai dengan kepercayaan masing-masing, sebagaimana dijamin dalam konstitusi dan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Dalam perspektif sosiologi, toleransi beragama berfungsi sebagai mekanisme sosial yang mampu meredam potensi konflik, memperkuat sosial, serta menciptakan ruang dialog yang sehat di tengah perbedaan. Dalam ajaran agama-agama, nilai toleransi sejatinya bukanlah konsep asing. Islam misalnya mengajarkan prinsip rahmatan lil alamin, yaitu menjadikan agama sebagai rahmat bagi seluruh alam. Al-Quran secara tegas menegaskan bahwa tidak ada paksaan dalam beragama dan bahwa perbedaan merupakan bagian dari kehendak Tuhan. Prinsip ini mengajarkan bahwa keyakinan tidak dapat dipaksakan, melainkan harus tumbuh dari kesadaran dan individu. Sikap menghormati pemeluk agama lain juga mencermin dalam praktik Nabi Muhammad SAW yang menjalani hubungan sosial dan kemanusiaan dengan komunitas lintas agama secara adil dan bermartabat. Nilai-nilai toleransi juga ditemukan dalam ajaran agama Islam, seperti Kristen yang menekankan kasih terhadap sesama, hidup dengan konsep Tuam Asi yang mengajarkan bahwa diri kita dan orang lain adalah satu, serta Buddha yang mengedepankan welas asih dan kedamaian. Kesamaan nilai-nilai universal ini menunjukkan bahwa toleransi beragama bukanlah ancaman terhadap iman, melainkan manifestasi dari kedewasaan spiritual dan kemanusiaan. Namun, dalam praktiknya, toleransi beragama masih menghadapi berbagai tantangan. Munculnya sikap eksklusivisme, fanatisme sempit, serta penyebaran ujaran kebencian berbasis agama menjadi faktor yang dapat merusak hubungan antar umat beragama. Tantangan ini semakin kompleks di era digital, yang dimana informasi yang tidak terverifikasi dan provokatif dapat dengan cepat menyebar dan mempengaruhi cara pandang masyarakat. Oleh karena itu, penguatan literasi keagamaan dan literasi digital menjadi kebutuhan mendesak untuk membangun sikap keberagamaan yang moderat dan inklusif. Peran pendidikan sangat strategis dalam menanamkan nilai toleransi sejak dini. Lembaga pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai tempat transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai ruang pembentukan karakter. Melalui pendidikan yang menanamkan dialog, empati, dan penghargaan terhadap perbedaan, peserta didik dapat dibekali kemampuan untuk hidup berdampingan secara damai di tengah keberagamaan. Pendidikan agama khususnya perlu diarahkan pada pemahaman substansif yang menekankan nilai-nilai moral dan kemanusiaan, bukan sekedar aspek ritual formal. Selain pendidikan, peran tokoh agama dan pemimpin masyarakat juga sangat menentukan. Keteladanan dalam bersikap adil, bijaksana, dan terbuka terhadap perbedaan akan memberikan pengaruh besar bagi umat. Dialog lintas agama yang dilakukan secara berkelanjutan dapat menjadi sarana efektif untuk membangun saling pengertian dan mengurangi prasangka. Dialog tersebut tidak bertujuan untuk menyamakan ajaran, melainkan untuk menemukan titik temu dalam nilai-nilai kemanusiaan yang universal. Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, toleransi umat beragama merupakan prasyarat bagi terwujudnya persatuan nasional.
Pancasila sebagai dasar negara telah memberikan kerangka ideologis yang menempatkan ketuhanan Yang Maha Esa sebagai landasan kehidupan bersama, sekaligus menjamin kebebasan beragama dan penghormatan terhadap perbedaan. Dengan menjadikan toleransi sebagai sikap bersama, masyarakat dapat berkontribusi dalam menciptakan stabilitas sosial dan pembangunan yang berkelanjutan. Pada akhirnya, toleransi umat beragama bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau tokoh tertentu, melainkan tanggung jawab kolektif seluruh warga masyarakat. Toleransi harus diwujudkan dalam tindakan nyata sehari-hari, seperti saling menghormati ibadah, tidak menyebarkan kebencian, serta bersikap adil dan empati terhadap sesama. Dengan demikian, toleransi tidak berhenti pada slogan, tetapi juga praktik hidup yang memakar dalam kesadaran sosial. Melalui penguatan toleransi umat beragama, masyarakat tidak hanya menjaga kedamaian, tetapi juga meneguhkan nilai-nilai kemanusiaan yang luhur, perbedaan keyakinan yang tidak lagi dipandang sebagai jurang pemisah, melainkan sebagai jembatan untuk saling belajar dan memperkaya kehidupan bersama. Inilah esensi toleransi yang sejati, hidup berdampingan secara damai, bermartabat, dan saling menghargai dalam bingkai persatuan.